Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Dalam majalah Weekly Shonen Jump edisi ke-43, Odading Sensei menuliskan pesan jika dirinya sedang fokus dalam mengejar target agar bisa merilis manga One Piece chapter 1000 di akhir tahun 2020. Saat pesan tersebut dipublikasikan, manga One Piece sudah sampai pada chapter ke-991. Meskipun sempat break selama 2 minggu akibat sakit, manga One Piece chapter 992 sudah rilis per tanggal 16 Oktober 2020. Jika dihitung hingga akhir tahun, masih ada sisa 9 pekan lagi untuk Oda Sensei bisa menyelesaikan manganya hingga chapter ke-1000. Saat ini hanya tersisa 8 chapter lagi untuk manga One Piece jika ingin mencapai chapter 1000, sehingga jatah libur dari Oda Sensei hanya sisa 1 minggu. Kita doakan saja agar Odading Sensei dapat merealisasikannya pada akhir tahun 2020 ini. Mari kita memprediksikan apa yang akan terjadi pada manga One Piece chapter ke-1000. Menurut perhitungan dari Primbon Jawa, manga One Piece chapter 1000 akan memiliki alur cerita yang sangat membagongkan. Kok bisa? Yuk kita breakdown satu persatu alasannya. Saat ini manga One Piece sedang berada dalam Yonko Saga, di mana bakas Sencho kita, Monkey D. Luffy, sedang melakukan pansos dengan cara ingin meneposkan seluruh bokong para Yonko. Luffy sekarang sedang berada di Wano Kuni, dengan tujuan untuk meneposkan bokong dari incaran Yonko pertamanya, yaitu Kaido of the Beast. Yonko dengan titel makhluk terkuat sekaligus pemilik dari bajak laut kebun binatang. Struktur cerita dari Wano Kuni dibuat oleh Oda Sensei dengan mengadopsi teater tradisional Jepang yang bernama Kabuki. Dalam pentas Kabuki, cerita terbagi menjadi 5 babak, yaitu Jo. Babak pertama dari pementasan yang merupakan pembukaan cerita dan berisikan mengenai pengenalan karakter dan alur ceritanya. Kemudian H, yang berisikan babak kedua hingga keempat, di mana masuk ke dalam inti cerita, dan biasanya alur yang sangat membagongkan terdapat pada babak ketiga, karena dipenuhi dengan drama dan tragedi dalam alur ceritanya. Sedangkan adegan-adegan pertarungan lebih banyak diperlihatkan pada babak kedua dan babak keempat. Lalu yang terakhir adalah Q, atau babak kelima, yang berisikan akhir dari cerita yang biasanya berakhir dengan epic. Wano Kuni saat ini sudah memasuki babak ketiga, di mana jika kita jabarkan satu persatu, babak pertama Wano Kuni dimulai dari chapter 909 sampai chapter 924 yang menghabiskan 16 chapter. Di mana pada babak pertama ini terjadi perkenalan karakter-karakter penting yang berperan di Wano Kuni, mulai dari Otama dan Tenguyama Hitetsu, kemudian Otsuru yang merupakan istri dari Kinemon. Lalu Lucinta Luna versi One Piece pun diperkenalkan, yaitu Okiku. Kemudian Sutenmaru alias Ashura Doji. Kemudian Kyoshiro yang ternyata adalah Denjiro. Dan yang terakhir pada manga One Piece chapter 924 diperlihatkan sosok siluet di dalam penjara udon yang sebenarnya adalah Kawamatsu, di mana keempat orang tersebut merupakan anggota dari Nine Red Scabbards. Selanjutnya babak kedua Wano Kuni dimulai pada manga One Piece chapter 925 sampai pada chapter 955 yang menghabiskan 31 chapter manga. Berdasarkan teater Kabuki, babak kedua banyak adegan pertarungan. Yap, tidak sedikit adegan pertarungan yang diperlihatkan pada babak kedua kali ini. Contohnya, pertarungan Osobamas dengan Pejuan, di mana Sanji pertama kali menggunakan Kongguan Red Suit miliknya. Kemudian pertarungan singkat Lau melawan Hawkin. Lalu yang paling intens adalah pertarungan di penjara udon yang melibatkan Luffy. Bahkan sempat ada pertarungan antara Big Mom dan Queen yang saling memperebutkan bubur kacang hijau. Sampai akhirnya Luffy mampu menguasai Advance Busosoko Haki. Nah, kita masuk ke dalam babak ketiga, di mana jika mengacu pada pementasan Kabuki, babak ini akan dipenuhi dengan drama dan tragedi, serta akan minim pertempuran. Pada babak ketiga ini memang banyak sekali drama dan tragedi yang menimpa aliansi pemberontak. Diawali dengan ambiarnya Akazaya 9 di pelabuhan Tokage, karena tak ada satu orang pun aliansi yang muncul di pelabuhan tersebut, di mana hal itu men-trigger flashback dari Kozuki Oden, yang diakhiri juga dengan tragedi kematian Kozuki Oden yang dieksekusi mati dengan cara direbus di dalam minyak panas. Tak berhenti sampai di situ, Odading Sensei menambahkan drama dengan mengungkapkan Kanjuro yang ternyata selama ini berperan sebagai impostor. Dan sebaliknya, Kyoshiro yang selama ini dianggap sebagai impostor ternyata sebenarnya adalah crewmate. Benar-benar drama yang sangat membagongkan. Kemudian saat masuk ke Onigashima, drama pun tak kunjung berakhir, di mana Okiko menangis karena harus menghabisi sang impostor yang merupakan mantan sahabatnya.
kemudian Momonosuke yang hampir dieksekusi mati, serta Shogun fuckboy Orochi yang kepalanya terpisah dari tubuh atletisnya. Ya, apakah semua drama ini akan terus berlanjut? Mari kita bandingkan seluruh babak yang sudah terjadi di arc Wano Kuni ini. Babak pertama menghabiskan 16 chapter manga. Kemudian babak kedua menghabiskan 31 chapter manga, sehingga terdapat perbedaan 15 chapter per babaknya. Jika Oda Sensei konsisten, seharusnya babak ketiga arc Wano Kuni akan menghabiskan 46 chapter. Babak kedua berakhir pada chapter 955. Kemudian babak ketiga arc Wano Kuni dimulai pada chapter 958. Dan jika dua chapter sebelumnya yaitu chapter 956 dan 957 dimasukkan ke dalam hitungan, maka babak ketiga akan berakhir pada chapter ke 1001. Itu artinya manga One Piece chapter 1000 akan menjadi puncak tragedi dan drama, serta pastinya akan sangat-sangat membagongkan. Saat ini tepatnya pada manga One Piece chapter 952, Kaido sedang dibully habis-habisan oleh Akazaya 9. Bahkan Kinemon, Denjiro, Asura Doji, dan Inuarasu menggunakan teknik Nitori Oden Tougen Totsuka untuk mengukir ulang luka Kaido yang merupakan hadiah perpisahan dari Kozuki Oden 20 tahun yang lalu. Ya, karena pertarungan antara Kaido dan Akazaya 9 ini masih berlangsung di babak ketiga, maka semua ini hanyalah trap yang disiapkan oleh Oda Sensei. Jika nantinya tepat pada manga One Piece chapter 1000, Akazaya 9 sudah terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Bahkan mereka bisa saja tenggelam dalam lautan luka dalam. Tak sekedar dikalahkan oleh Kaido, akan lebih tragis lagi jika beberapa Scabbard mati saat di comeback oleh Kaido yang sudah berubah ke mode Yuzong alias mode hybridnya. Dan peristiwa tersebut akan menjadi klimaksnya, sehingga pertarungan yang terjadi di babak keempat akan sangat memanas. Ya, sesuai Kabuki, babak keempat cerita akan lebih dominan pada pertempuran. Itulah mengapa Luffy hanya dibuat berlari-lari di Onigashima. Bahkan ketika bertemu dengan Big Mom, Luffy tak ada hasrat untuk meladeni Yonko Overbohai tersebut. Selain itu, pertarungan-pertarungan juga banyak dibuat off-screen, seperti kekalahan Kanjuro dan Jack pada beberapa chapter lalu. Nah, apa yang akan terjadi jika sampai di atas rooftop, Luffy melihat Akazaya 9 sudah bergelimpangan? Pasti emosi Luffy memuncak dan langsung bergegas untuk meneposkan bokong milik Kaido. Apakah Luffy akan melawan Kaido sendirian? Pada manga One Piece chapter 795, dikatakan jika Kaido adalah makhluk terkuat di dunia. Bahkan tidak ada yang bisa mengalahkannya jika berhadapan dengan dirinya 1 lawan 1. Luffy pun pernah merasakannya, bahkan dia KO hanya dalam sekali kepretan Kanabo milik Kaido. Mimin masih memprediksikan jika Luffy, Law, dan Kid lah yang akan menghajar Kaido. Namun tetap Bakasencho kita lah yang akan melakukan finishing move untuk mengalahkan Kaido. Selain kekalahan dan kematian tragis dari Akazaya 9, manga One Piece chapter 1000 bisa saja akan menggambarkan keadaan di luar Wano Kuni, terutama nasib dari Sabo, Vivi, dan Boa Hancock. Dilansir dari pesan yang ditulis Oda pada acara Jump Festa 2020 yang diselenggarakan pada bulan Desember 2019 lalu, Oda mengatakan jika arc Wano Kuni sudah mencapai inti ceritanya, dan aku sangat bersemangat saat menggambarnya. Namun, di sisi lain, dari cerita Wano, Sabo akan, Vivi akan, dan Hancock akan. Sudah cukup sampai di situ. Ya, perkataan Oda mengenai Sabo, Vivi, dan Hancock membuat seluruh opler di seluruh dunia sangat penasaran. Oda mengatakan jika akan mengungkapkannya di tahun 2020, dan chapter 1000 adalah waktu yang tepat untuk itu, karena chapter 1000 adalah chapter penutup di tahun 2020. Sabo dan Vivi terlibat masalah setelah perhelatan Reverie selesai, di mana pada manga One Piece chapter 956, Morgan mengatakan jika terdapat 3 berita besar setelah Reverie berakhir, yaitu mengenai kematian, percobaan pembunuhan, dan pembubaran Shichibukai. Sepertinya berita mengenai percobaan pembunuhan tersebut berhubungan dengan keluarga Nefertari dan kerajaan Alabasta, serta dipelintir sedemikian rupa agar Sabo menjadi tersangka utamanya. Dan sepertinya Vivi saat ini sedang bersama Sabo dengan tujuan untuk mengamankannya dari kejaran pemerintah dunia, mengingat Vivi merupakan salah satu incaran dari Im Sama. Ingat, Oda Sensei sangat suka membuat trap. Bagaimana jika pernyataan Oda Sensei pada Jump Festa 2020 tentang Sabo akan, Vivi akan, dan Hancock akan, mereka bertiga akan datang ke Wano Kuni? Pada One Piece Magazine volume 9, Oda Sensei menggambar Sabo dan Ace dengan pakaian khas Wano Kuni. Sedangkan pada One Piece Magazine volume 10, Vivi digambarkan menggunakan pakaian khas Wano juga.
Apakah ini kebetulan yang sangat membagongkan? Kemudian Bow Hancock terakhir kali juga diperlihatkan pada manga One Piece chapter 956. Dia sedang dijemput paksa oleh Koby yang ternyata satu keanggotaan dengan Drake di organisasi SWORD. Nah, saat ini Drake sedang dalam masalah, sedangkan sebelumnya dia meminta pada Koby agar mengirimkan bantuan ke Wano Kuni. Apakah setelah Koby berhasil menangkap Bow Hancock, dia akan pergi berlayar ke Wano? Bagaimana menurut Nakama? Apakah Sabo, Vivi, dan Hancock akan pergi ke Wano? Ataukah mereka sedang ditangkap oleh pemerintah dunia dan akan dieksekusi mati? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya Nakama. Yos Nakama, itulah prediksi Mimin mengenai apa yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1000. Jika Nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya agar Nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!